Pemirsa, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri dan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Sebanyak 65 orang yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat ditangkap. Mereka yang ditangkap diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi, dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha, mulai dari kawasan industri. Aksi mereka dinilai meresahkan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Kita berhasil mengamankan 65 preman. Itu adalah hasil dari Polres Karawang dan polsek-polsek jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Karawang. Polres Karawang berkomitmen akan terus memberantas premanisme dengan melakukan operasi pekat dan siap terima aduan masyarakat jika menemukan adanya pungli ataupun pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, bisa dan juga Sabrina, kita beri apresiasi kepada pihak Polri sudah menangkap ini para preman-preman yang berkedok ormas ini telah meresahkan banyak warga Jakarta, bukan hanya di Jakarta, mungkin di beberapa wilayah lainnya ya. Semoga ini terus rutin dilakukan ya, menyisir para oknum-oknum berkedok ormas tapi preman sebenarnya. Dan ini kan sangat meresahkan ya Togi ya, dimanapun bisa gitu ya terjadi, dari yang kecil maupun sampai yang besar tadi, 65 orang itu. Benar sekali. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menegaskan ini atau akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Di mana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Pemirsa, seorang preman di Kapuk, Jakarta mengancam pemilik bengkel mobil dengan samurai. Ya, pelaku emosi karena tidak diberi jatah bulanan. Pemilik bengkel mobil di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ini mendapat ancaman dari seorang pria yang dikenal sebagai preman. Pelaku yang emosi datang dengan membawa samurai sambil memaksa meminta uang sebesar Rp100.000. Aksi yang direkam warga sekitar ini kemudian diunggah ke media sosial dan viral. Pemilik bengkel yang sudah sangat resah dengan perbuatan pelaku akhirnya melapor ke polisi. YA 58 tahun kemudian ditangkap di kawasan Kapuk dan samurai miliknya disita. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sudah sering melakukan pemalakan dengan besaran Rp50.000 setiap bulan. Berawal dari pelaku berinisial YS mendatangi pemilik bengkel, kemudian meminta uang sebesar Rp50.000, namun tidak diberikan oleh pemilik bengkel. Selanjutnya pelaku meninggalkan bengkel dan kembali lagi ke bengkel dengan membawa senjata samurai dan minta uang Rp100.000. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu polisi tangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati. Sementara itu buntut aksi premanisme yang meresahkan ini, petugas membongkar posko ormas. Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas sama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya oke. Masih ingat nggak?
Ya terus, yo. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Ya, seorang ahli waris diamankan polisi lantaran berusaha menghadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha menghadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Ya, 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Iya udah, itu aja. Oke. Bentar dulu. Bukan yang enggak. Saya menitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal yang disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut
dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar. Masih dari Jakarta, di mana persoalan parkir liar ini kembali mencuat menjadi sorotan tajam dan mendapat tanggapan dari DPRD DKI Jakarta. Salah satu anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencopot saja Kadishub Jakarta jika tidak becus memberantas parkir liar. Secara jelas dan konkret, saya mendukung penuh, full terhadap semua kebijakan beliau. Karena saya paham betul apa yang menjadi kebijakan Pramono Rano ini pasti pro rakyat. Cuma permasalahannya, yang saya khawatirkan anak buahnya. Anak buahnya ini bisa nggak menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ini kan baru pergantian ya eselon 2 nih, jajaran kepala dinas nih. Kita lihat dulu. Ya kalau yang udah kita nggak mau bahas lah. Kan sebelumnya mungkin PJ Gubernur, nah sekarang udah definitif, ya kita lihat nih. Nanti kan ada evaluasi 6 bulan. Kalau memang setelah 6 bulan mungkin Kadishub ini nggak bisa kerja, ya copot. Kita rekomendasi copot aja. Ya, kita berharap pun juga mungkin Dishub dengan pemerintah Pemprov ini juga menindak tegas untuk bagi oknum-oknum yang parkir liar atau enggak mungkin yang pelihara parkir liar di Jakarta ya. Karena memang kadang-kadang angin-anginan tuh Sabrina ya. Kadang-kadang bulan ini ada atau enggak mungkin sebelum hari-hari besar ya. Jadi lebih rutin ya Togi ya untuk menyisir ya para juru parkir liar ini ya yang juga meresahkan. Mungkin ada yang membantu tapi juga kebanyakan juga meresahkan. Ya, baik, kita informasi lain pemirsa. Sejumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Nah, ulangin lagi ya. Jangan diulangi. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua mereka lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok terlibat aksi tawuran di perumahan Pesona Laguna Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran pun menangis dan meminta maaf ke orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Yuliski, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, tawuran yang kerap terjadi di Manggarai ini membuat resah warga. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program bernama Manggarai Bersolawat untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai. Duduk bareng, karena mayoritas di Manggarai ini kan mohon maaf agamanya Islam, sholatnya rajin, tapi tawurannya juga sering kan gitu. Sehingga dengan demikian ini untuk didamaikan bersama-sama. Tapi bakal melibatkan majelis taklim nggak Pak? Kayak Nurul Mustafa? Yang jelas semuanya dilibatkan stakeholder yang ada, dan saya akan segera minta wali kota untuk mempersiapkan itu. Tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan masih terus terjadi. Berbagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai telah dilakukan, namun belum ampuh redakan ketegangan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan solusi untuk atasi permasalahan tawuran di Manggarai, yakni program bernama Manggarai Bersolawat. Program Manggarai Bersolawat akan melibatkan beragam elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Pramono mengatakan pendekatan kultural dan keagamaan dinilai ampuh mencegah tawuran. Sementara masalah pengangguran menjadi salah satu faktor seringnya tawuran di Manggarai.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Jakarta Selatan memantau lokasi yang sering menjadi tempat tawuran di kawasan Manggarai. Bisa setelah terus mendapat laporan keresahan warga karena maraknya tawuran, Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar meninjau langsung lokasi yang kerap menjadi titik rawan tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Ia melihat kondisi lingkungan di taman sekitar terowongan Manggarai dan berdialog dengan sejumlah warga sekitar untuk mendengar langsung keluhan warga. Kawasan Manggarai memang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat konflik sosial tinggi yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Jurus baru Gubernur Jakarta Pramono Anung atasi tawuran dengan Manggarai bersolat menjadi sorotan. Lalu seperti apa rawannya lokasi Manggarai terhadap tawuran dan bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Ya, kita sapa rekan Wenda Nurah yang sudah ada di Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat pagi Wenda. Kalau pagi itu seperti apa di sana? Silakan dengan informasinya. Ya halo, selamat pagi menjelang siang, Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Memang belakangan ini kembali ramai di berbagai media mengenai aksi tawuran yang sering sekali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, di titik tepatnya di mana sering terjadi aksi tawuran yang dilakukan oleh antar warga di kawasan Manggarai ini. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, di terowongan ini, terowongan Manggarai, Jalan Tambak, ini merupakan titik terjadinya aksi tawuran yang sering terjadi di kawasan Manggarai ini. Bahkan sebetulnya aksi tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan bisa dikatakan aksi tawuran di kawasan Manggarai ini merupakan aksi turun-temurun dari puluhan tahun yang lalu yang tentunya ini berdampak negatif bagi warga setempat. Bahkan tawuran yang terjadi di kawasan Manggarai ini tidak hanya terjadi pada malam hari saja, namun belakangan ini juga sempat terjadi di siang hari, yang mana tentunya ini menimbulkan kemacetan yang cukup signifikan di kawasan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di kawasan Manggarai ini banyak sekali pengguna jalan yang melintas, terutama pada sore hari di jam pulang kerja. Memang sering terjadi kemacetan, apalagi pada berdasarkan informasi yang kami terima hari Senin yang lalu ini sempat terjadi juga aksi tawuran di kawasan ini pada sore hari. Nah, berbagai upaya pun dari pihak pemerintah setempat ini sudah dilakukan, seperti memasang kamera CCTV pengaman dan juga pengamanan dari pihak kepolisian. Namun nyatanya tetap saja sering terjadi aksi tawuran yang terjadi di kawasan Manggarai ini. Nah, belakangan ini karena memang sering terjadi kembali aksi tawuran tersebut, bahkan satu minggu ini bisa terjadi 2 kali. Petugas kepolisian pun memutuskan untuk memperketat. Ya, Sabrina, Togi dan juga pemirsa, belakangan ini pihak kepolisian memutuskan untuk memperketat penjagaan di kawasan Manggarai ini. Dan untuk mengetahui seperti apa penjagaan yang dilaksanakan oleh para petugas yang berjaga di sini, kita akan berbincang langsung dengan petugas yang berjaga saat ini. Selamat pagi, Bapak. Maaf, dengan Bapak siapa dan sebagai apa, Pak? Mohon izin, saya dengan AKP Riar, saat ini sebagai Wakapolsek Tebet. Ya, Pak, bagaimana penjagaan di sini dan apa betul di sini sering terjadi adanya tawuran, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak dan penjagaannya seperti apa di sini? Baik, perlu kami jelaskan bahwa ini adalah sebagai bentuk wujud daripada kepedulian pimpinan kami, Pak Kapolda, Pak Kapolres, melalui Pak Kapolsek, untuk menjaga lingkungan Harkamtibmas. Sebagai langkah-langkah preemptif dan preventif, tentunya sudah diambil langkah-langkah penjagaan dan berbagai dari 3 pilar, kami dari TNI maupun Pemprov DKI sudah melakukan penyuluhan kepada warga. Pak Kapolsek sudah ke RT RW di 05 maupun 04 yang tiap hari sudah dilakukan pendekatan. Kemudian langkah-langkah dari Pak Gubernur, tadi pagi sudah diadakan pertemuan oleh Pak Wali Kota
bersama dengan warga 04 untuk beberapa program, diantaranya Manggarai Bersalawat yang akan dilaksanakan di Taman Tuyul, kemudian pembangunan pospam kami untuk penjagaan, ditambah lagi nanti ada edukasi terhadap warga khususnya di 04 dan 05. Oh, jadi mengenai rencana Manggarai Bersalawat ini sudah ada sosialisasi ya Pak ya? Dan rencananya akan dilaksanakan di taman ini? Ya betul. Tadi pagi pas sekitar jam 8 Pak Wali Kota bersama jajarannya, kemudian kami mendampingi beliau bertemu langsung dengan warga Manggarai khususnya di 04 karena fasilitasnya akan dilaksanakan di lokasi taman ini. Oke, nah Bapak sendiri bagaimana menanggapi adanya rencana diadakannya Manggarai Bersalawat ini? Apakah menurut Bapak ini akan efektif memberantas aksi tawuran yang ada di kawasan Manggarai ini, Pak? Ya, tentunya sebagai unsur Harkamtibmas, kami 3 pilar bersama dengan TNI dan Pemprov DKI tentunya mendukung program tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Ya, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak AKP Riar, jadi memang ada gebrakan baru dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berencana untuk mengadakan Manggarai Bersalawat, dan tentunya ini untuk merubah fokus para warga untuk memindahkan ke hal-hal yang lebih positif, yang nantinya dengan adanya Manggarai Bersalawat ini para warga bisa berkumpul dan tentunya membicarakan permasalahannya dan tentunya menyelesaikan dengan hal yang lebih positif seperti itu. Namun dengan adanya rencana Manggarai Bersalawat ini tidak hanya dukungan penuh dari pihak kepolisian saja, namun juga ada warga yang merasa pesimis dengan adanya rencana dari Gubernur Pramono Anung tersebut, karena memang upaya-upaya sebelumnya pun tentunya tidak membuat mereka jera dan aksi tawuran ini masih saja terjadi. Dan bagaimana tayangnya? Berikut tayangannya. Nggak sampai tuntas damai gitu, pasti ada, kalau ada pemicunya jadi lagi. Ada aja kayaknya. Kalau ya susah kalau anak muda mah. Sempat didamaikan dengan cara lewat agama ini? Pernah dulu acara apa ya, pokoknya perdamaian manggil kiai, damai kita duduk bersama. Udah lama, setahu saya tahun 98 lah, 1998. Udah berbagai cara dicoba gitu Pak? Ya udah manggil aparat segala, marinir apa. Ya, Sabrina, atau kita juga pemirsa, berikut tadi adalah tayangan yang sudah diliput oleh rekan kami. Dan untuk pelaksanaannya seperti apa, mari kita nantikan. Dan apakah inisiasi dari Gubernur Pramono Anung ini tepat dan efektif untuk memberantas aksi tawuran di kawasan Manggarai ini? Sementara demikian, kembali ke Anda, Togi, Sabrina. Baik, terima kasih laporannya Wenda Nura langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Bisa Manggarai merupakan kawasan padat di Jakarta Selatan. Sejak lama rentetan tawuran antara warga tak kunjung padam. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menyebut tawuran yang terjadi di Manggarai sejak tahun 1970. Awal bulan Mei 2025, 2 tawuran yang membuat heboh masyarakat terjadi di terowongan Manggarai, Jakarta Selatan. Tawuran terjadi di Jalan Tambak, tepatnya di bawah terowongan Manggarai. Dalam rekaman video, sejumlah warga membawa senjata tajam, senjata api rakitan, dan kembang api. Namun tawuran bukan hal yang baru di Manggarai. Kasus ini merupakan insiden berulang yang melibatkan warga Manggarai sejak lama. Bahkan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal menyebut tawuran yang terjadi di Manggarai sejak tahun 1970. Perselisihan di Manggarai bukan sekadar konflik biasa. Akar permasalahannya mulai dari persoalan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya ruang aktivitas anak muda, hingga antar wilayah yang diwariskan turun-temurun. Penyebab tawuran beragam, mulai dari perebutan lahan, saling ejek di media sosial, saling bersenggolan di jalan, suara petasan, berebut perempuan, pengaruh alkohol bahkan narkoba, faktor ekonomi dan sosial.
Upaya berantas tawuran juga dilakukan kepolisian bersama instansi terkait. Mulai dari patroli rutin, dibangunnya 2 pos pantau di lokasi rawan tawuran, pemasangan 11 CCTV di lokasi rawan tawuran, pembinaan remaja oleh dinas sosial, hingga penyuluhan ke sekolah dan masyarakat. Meski sudah ada berbagai pendekatan mulai dari kehadiran polisi hingga pelibatan tokoh masyarakat, namun tawuran tetap terjadi. Warga berharap agar tawuran bisa segera diatasi, agar warga bisa menjalani keseharian dengan aman dan tentram. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, kosnya tadi ngeliatkan ini yang di lapangan tadi, ini kosnya pagi atau siang hari ini terlihat aman ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu tuh apakah nanti entah sore atau malam. Tapi kita berharap ya dengan program baru dari Pemprov DKI Jakarta ini dari Pak Pramono Anung, ini bahwa Manggarai Bersolawat ini menjadi salah satu inisiasi dari Pemprov agar tidak terjadi kisruh antara warga ya. Karena sebenarnya beragam cara telah dilakukan ya oleh Pemprov Jakarta sejak dulu, tapi belum efektif. Semoga pendekatan melalui agama ini juga bisa menjadi cara lain untuk bisa meredam tawuran yang terjadi di Manggarai. Oke, baik, bisa kita akan membahas mengenai program Manggarai Bersolawat dengan sosiolog Musni Umar. Selamat pagi Pak Musni. Ya, selamat pagi Pak Musni. Pak Musni. Selamat pagi. Ya, bisa mendengar suara kami Bapak? Ya, dengar. Ya, Pak Musni, bagaimana Pak Musni mengenai program Manggarai Bersolawat untuk cegah tawuran? Apakah terasa efektif Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya terhadap gagasan Gubernur Pramono Anung dan tentu dengan Wagub bahwa ini adalah satu inisiatif, suatu upaya untuk meredakan tawuran yang terjadi di Manggarai pada khususnya. Saya ada pengalaman pada tahun 2012 Pemprov DKI menerjunkan 3 sosiolog untuk mengatasi Johar Baru dengan Manggarai yang terus-menerus tawuran. Biasa dalam satu hari itu bisa 5 kali tawuran. Saya dengan Profesor Paulus Wirotomo di Johar Baru, kemudian Profesor Imam Prasojo di Manggarai. Tapi yang saya lakukan di Johar Baru ini kelihatannya agak efektif karena berkelanjutan. Setelah saya selesai ada berbagai program yang dilakukan Pemprov DKI, kita ikuti, kita membina anak-anak itu sendiri. Tapi kemudian ketika saya jadi rektor, saya memasukkan mereka untuk masuk mengikuti pendidikan tinggi itu. Ada yang hanya pakai C saja, pokoknya masuk saja gitu. Ini ya. Dan kan beasiswa punya itu ratusan, ada 300 orang kalau nggak salah saya beri beasiswa pada mereka, dan akhirnya sekarang ini agak reda. Padahal biasanya tawuran di Manggarai juga tawuran yang luar biasa di Johar Baru. Jadi menurut saya gagasan yang dilakukan Manggarai Bersolawat itu bagus, tapi harus ditindaklanjuti dengan pembinaan. Sampai sekarang ini saya terus berkomunikasi dengan Johar Baru, dan tanpa pembinaan yang berkelanjutan itu tidak mungkin bisa sukses. Apa pembinaan yang bisa dilakukan? Kita lihat problem yang dihadapi masyarakat di situ, terutama anak-anak muda, mereka banyak yang putus sekolah. Kemudian tidak ada masa depan mereka, banyak pengangguran di situ. Nah, inilah sesungguhnya yang harus diatasi. Bagaimana supaya mereka itu ada harapan, ada masa depan. Dan saya melihat apa yang saya lakukan di Johar Baru itu berhasil. Kenapa? Karena ratusan anak-anak di situ itu yang hanya kecil saja, dan banyak saya banyak menghubung pada saya, Pak, dapat pekerjaan, ada yang jadi ketua RT, ada ketua RW, dan macam-macam kegiatan mereka. Dan pada saat saya bina mereka, saya memberi motivasi pada mereka. Ke pekerjaan apapun Anda harus lakukan. Kemudian Anda harus optimis menghadapi masa depan. Yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri.
Dan terus-menerus saya lakukan seperti itu selama saya jadi rektor, dan saya yakin betul cara-cara pembinaan yang berkelanjutan itu berhasil. Jadi saya sarankan apa yang dilakukan Pemprov DKI ini, Manggarai Berselawat itu harus dilanjutkan. Mengapa tidak berhasil menangani masalah tawuran di Johar Baru? Karena pas Profesor Imam Prasojo, mohon maaf, tidak ada pembinaan yang berkelanjutan. Sementara di Johar Baru saya lakukan pembinaan seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi mungkin itu barangkali saran saya, harapan saya, dan sekali lagi semua usaha yang melibatkan partisipasi masyarakat harus kita apresiasi. Yang dilakukan Gubernur DKI ini punya dana yang besar, tetapi dana itu harus dilakukan untuk membina anak-anak kita, memberi harapan pada mereka, memberi masa depan pada mereka, dan optimisme bahwa mereka bisa lebih baik, bisa merubah keadaan mereka manakala mereka mau. Jadi kuncinya adalah partisipasi di masyarakat, termasuk Manggarai Berselawat itu, ulama di situ, kiai, pemuka agama, tokoh masyarakat, kemudian para pimpinan ormas, itu harus dilibatkan agar, tetapi itu tidak cukup. Harus ditumbuhkan kesadaran dari anak-anak kita itu. Kesadaran itu tentu lingkungan. Jadi selawat bersama ini adalah lingkungan yang diciptakan, tapi itu harus terus-menerus, kemudian secara bertahap kita membina mereka. Kalau itu kita lakukan, maka saya yakin akan berhasil gagasan ini. Itu barangkali pandangan saya. Baik. Pak Musni, ini terkait dengan ini ya, kebijakan Pemprov ini. Yang terakhir Pak, harapan Pak untuk warga Manggarai ini agar bisa berdamai apa nih Pak? Ya, harapan saya pertama bahwa dalam kehidupan ini pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan diributkan, tetapi kita bersama-sama memecahkan, mengatasi. Tentu dengan dialog, tentu dengan komunikasi, dan anak-anak itu jangan kita cap mereka penjahat. Tapi mereka itu adalah masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan Manggarai, dan harus dibina. Pembinaan itu berbagai cara. Ada kegiatan olahraga, ada kegiatan musik, kegiatan apa saja yang diminati oleh masyarakat. Tapi sekali lagi, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, itu harus diatasi. Dan ini tidak bisa simsalabim, tetapi harus bertahap dan terus-menerus. Harapan saya, DKI yang punya dana besar itu harus terus membina mereka. Jangan ada program dibina mereka. Setelah itu ditinggalkan saja. Nah, kemudian lingkungan akan terbangun, lingkungan yang tidak kondusif, yang tidak membawa mereka damai, membawa mereka lebih baik keadaan mereka. Itu barangkali harapan saya. Oke, baik. Kita harus membantu mengatasi masalah yang ada. Saya kira itu harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Musni Umar selaku sosiolog. Kita berharap dengan insight-nya tadi ini menjadi salah satu solusi ya Pak ya. Yang atas kejadian selama ini di Manggarai. Terima kasih Pak Musni, salam sehat. Ya, sama-sama. Informasi lain pemirsa, 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis, resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang. Ya, ketiganya dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Semarang hingga 20 hari ke depan. Polisi akhirnya telah selesai melakukan pemeriksaan dalam kasus tewasnya Dr. Aulia Risma, mahasiswi PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dr. Aulia. Ketiga tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk dilanjutkan ke persidangan dan akan dilakukan penahanan selama 20 hari. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda Jawa Tengah. Untuk para terdakwa, kita lakukan penahanan tahap penuntutan
jenis penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini. Untuk 2 tersangka akan ditahan di Lapas Perempuan kelas 2A Semarang dan satunya ditahan di Rutan Semarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengawasan program pendidikan dokter spesialis akan dilakukan oleh Direktur Utama Pendidikan untuk memastikan fungsi pendidikan berjalan dengan semestinya. Harus diawasi oleh para Direktur Utama Pendidikan bahwa mereka benar-benar bekerja sebagai dokter yang belajar kompetensi yang lebih tinggi. Bukan digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak esensial. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dan terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Pemirsa, kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikannya menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto memasuki babak baru. Ya, hari ini Jaksa KPK menghadirkan mantan ketua sekaligus Komisioner KPU Hashim Asyari. Ya, Hashim Asyari, ex-ketua Komisi Pemilihan Umum akan bersaksi untuk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini di persidangan. Jaksa KPK mengatakan ada 2 orang saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini. Mereka adalah Hashim Asyari dan penyelidik KPK Arif Budi Raharjo. Oh, jawaban asli. Asli dong. Oh iya. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai sidang Hasto hari ini kita bergabung dengan jurnalis iNews Syahriza di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Reza, apakah sidang sudah dimulai dan siapa saja saksi yang akan datang? Ya baik Togi, Sabrina dan juga pemirsa, selamat pagi. Hari ini sidang lanjutan terkait terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sudah mulai dibergulirkan kembali untuk pekan ini. Dan memang informasi yang kami terima setidaknya ada 2 saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU KPK. Di antaranya ada ex-ketua KPK RI Hashim Asyari dan juga penyidik KPK bernama Arif Budi Raharjo. Dan memang kami memantau jalanan sidang. Untuk yang diberikan keterangannya pertama kalinya adalah Arif Budi Raharjo untuk bisa bersaksi di hadapan majelis hakim tentunya. Dan memang informasi yang kami terima ada beberapa stakeholder dari PDI Perjuangan seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang juga hadir dan juga politisi Ferdinand Hutahian tentunya yang sudah hadir pada hari ini untuk menyaksikan jalannya sidang tentunya yang sudah dimulai sejak pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Dan kini perlu diketahui Togi dan Sabrina, yang bersaksi duluan adalah Arif Budi Raharjo yang merupakan tim penyidik KPK yang pernah mengusut ataupun mengurus soal penangkapan Hasto dan maksudnya penangkapan Harun Masiku yang terdeteksi berada di Jakarta, tentunya sempat ada di Jakarta. Dan tadi beberapa kutipan dari Arif kami sampaikan bahwasanya pihaknya menceritakan soal pengintaian Harun Masiku di Jakarta saat tengah menjadi buron dan juga sempat terdeteksi di area Tamrin tentunya. Dan juga Arif juga sempat mengungkapkan kondisinya bersama penyidik lain seperti Rosa Purbobekti yang sempat mendapat ataupun dihalangi oleh beberapa petugas saat hendak ingin menangkap Harun Masiku di kawasan PT IKA. Dan juga tadi diungkapkan bahwasanya mereka bahkan harus mengeluarkan identitasnya seperti beberapa barang-barang seperti handphone dan juga surat perintah penyidikan untuk menangkap Hasto ini disita ataupun ditangkap oleh pihak penjaga dan harus diserahkan oleh pihak penjaga, sehingga mereka menganggap ini sebuah penghalangan ketika ingin menangkap pihak
Hasto dan juga Harun Masiku maksudnya di kawasan PT IKA. Dan kami masih menunggu Togi, Sabrina dan juga pemirsa apakah sidang akan mengungkapkan fakta terbaru khususnya dari kesaksian Hasyim Asyari yang merupakan ex-ketua KPK tentunya. Namun bisa dipastikan hari ini yang bersaksi duluan adalah Arief Budi Raharjo dan tentunya ada 2 saksi tentunya pada hari ini dalam sidang lanjutan Hasto Kristianto. Sementara itu, Togi, Sabrina. Ya, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa, silvikultur, karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menganggap tuduhan ijazah palsu Jokowi bisa selesai cukup dengan menunjukkan ijazah asli. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar meminta masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan seakan jadi masalah nasional. Ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Partai Golkar punya pendapat berbeda. Politisinya Idrus Marham menyebut Golkar tidak berkepentingan untuk ikut campur dalam kisruh ijazah Jokowi. Katanya perdebatan ini bisa diselesaikan baik-baik tanpa perlu dibesar-besarkan. Ini kan kita bicara tentang masalah sistem, itu biarlah itu ya. Jadi saya kira bagi kita janganlah jadi masalah-masalah yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional kita, udahlah. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menutup pintu damai atas kasus dugaan ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh
ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo pada Kamis siang. Ya, dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ya, usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar dengan 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Jadi pada saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal. Ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Ya, selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa ini hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut. Sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. 389 calon jemaah haji kloter 37 asal Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pagi hari ini. Kloter 37 asal calon jemaah haji asal Banten tiba pada pukul 7 pagi di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada Sabtu esok hari.
Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait keberangkatan jemaah haji, kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta ya. Ya Amrina, siapa yang sedang menjalani proses apa? Jemaah yang baru tiba di sana? Iya, Togi dan juga Sabrina, ini sebenarnya kalau untuk pada hari ini di Asrama Haji Pondok Gede dijadwalkan ada satu kloter yang tiba, yakni kloter 37 yang berasal dari Banten yang mana tadi masuk asrama sekira pada pukul 7 pagi. Nah, untuk kloter yang dari Banten ini ada 389 calon jemaah haji dan tadi ketika masuk mereka langsung menjalani pemeriksaan. Nah, kalau untuk proses pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi memang sudah selesai sekira pada pukul 9. Tadi memang ada sejumlah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh para calon jamaah haji khususnya untuk kloter 37 asal Banten, dan antaranya adalah tadi mereka melakukan pemeriksaan di ruangan kami melakukan laporan pada saat ini, yakni ada pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan urin, lalu juga pemeriksaan laboratorium ataupun juga pemeriksaan dokumen-dokumen kesehatan yang sebelumnya telah mereka lakukan di domisili masing-masing. Tadi juga dilakukan adanya pemeriksaan dokumen dan juga kelengkapan terkait dengan proses imigrasi. Ada pemeriksaan visa, lalu juga paspor, pemeriksaan dokumen-dokumen identitas seperti KTP dan juga pemeriksaan lainnya. Lalu tadi juga tentunya ada sejumlah pengarahan yang dilakukan oleh para calon jamaah haji, di mana tadi mereka diarahkan untuk bagaimana pengarahan ketika manasik haji, dan juga tadi para calon jamaah ini pun juga menjalani sejumlah proses lainnya dan menerima living cost ataupun juga uang saku, di mana satu orang jamaah ini mendapatkan uang saku 750 rial Arab Saudi atau senilai dengan Rp3.183.000. Nah, untuk pemeriksaan dan juga proses kelengkapan dokumen tadi memang sudah dilakukan, dan juga usai tadi selesai dilakukan pada pukul 9, ini para calon jamaah dari kloter 37 yang berasal dari Banten ini langsung masuk ke kamar masing-masing untuk singgah dan juga untuk istirahat sementara sebelum pada akhirnya dijadwalkan untuk melakukan penerbangan ataupun juga berangkat menuju ke Arab Saudi esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang mana mereka dijadwalkan akan berangkat pada pukul 1 dini hari. Nah, Sabrina dan juga Togi, ini sebenarnya kalau dari embarkasi Jakarta Pondok Gede pada hari ini tidak hanya kloter 37 saja yang akan menjalani proses keberangkatan. Ini ada satu kloter lain, yakni kloter 38 yang berasal dari Lampung yang dijadwalkan pada hari ini juga melakukan proses keberangkatan. Namun untuk proses keberangkatan dari kloter 38 dari Lampung ini mereka memang tidak masuk ke asrama haji Pondok Gede karena nantinya mereka akan langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penerbangan pada esok hari. Nah, Sabrina dan juga Togi, kalau kita melihat bagaimana proses keberangkatan dari para calon jamaah haji hingga kini di asrama haji Pondok Gede, khususnya untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sekarang sudah melakukan proses penerbangan kepada 38 kloter, dan tentunya semua para calon jamaah ini dihimbau untuk membawa dokumen dan juga menjaga kesehatan agar lancar hingga Tanah Suci. Sementara demikian kembali ke Anda, Sabrina dan juga Togi. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasi yang laporan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa calon jemaah haji kelompok terbang 12 embarkasi Medan. Ya, kedatangan mendadak Wapres disambut gembira para petugas haji dan jemaah. Ya, setibanya di Bandara Pangkalan Utama TNI AU Suwondo di Medan pada Kamis siang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, istri dan rombongan mengunjungi asrama haji Medan di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara. Gibran bertemu dengan 360 calon jemaah dan petugas haji asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara di Aula Madinatul Hujaj, Asrama Haji Medan. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan pesan pada calon jemaah dan petugas haji agar menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Puluh jemaah calon haji embarkasi Surabaya mengalami penundaan keberangkatan. Ya, penundaan tersebut disebabkan 10 jemaah mengalami masalah kesehatan dan 10 lainnya merupakan jemaah pendamping. Sebanyak 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya masih tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci.
Penyebabnya 10 jemaah mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, serta 10 jemaah lainnya merupakan jemaah pendamping dari jemaah yang sakit. Mayoritas jemaah yang tunda berangkat ini karena sakit gagal ginjal, anemia, dan paru-paru. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini didominasi jemaah perempuan yang berjumlah 6 orang. Sementara pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit ini sedikit mengalami kendala akibat adanya aturan syarikah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya pergantian jemaah harus dari syarikah yang sama dan membutuhkan waktu lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji. Sebelum berdasarkan syarikah, kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang bersedia ya, terutama di wilayah dekat embarkasi ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikah, maka kita harus mencarikan yang sama. Meski begitu, ke-20 jemaah ini akan tetap diberangkatkan bersama kloter berikutnya setelah dipastikan kesehatannya telah pulih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang peternak sapi di Bawuran, Pleret, Bantul ini merasa senang dan bangga karena sapi peliharaannya terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi jenis peranakan Onggole yang memiliki berat 900 kg itu diseleksi dari puluhan sapi yang ada di Kabupaten Bantul. Inilah sapi jenis peranakan Onggole yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 2025 nanti. Sapi yang diberi nama Anom dengan bobot sekitar 900 kg ini dibeli Prabowo dari seorang peternak sapi di Bawuran, Pleret, Bantul bernama Agus Basuki, pemilik peternakan dan penggemukan sapi Sari Lembu. Sapi berwarna putih ini dibeli Presiden Prabowo melalui Sekretariat Kepresidenan setelah lolos seleksi dari puluhan ekor sapi yang diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Agus Basuki, pemilik sapi, mengaku senang dan bangga karena sapi kesayangan miliknya yang berusia kurang lebih 3,5 tahun terpilih dan dibeli Presiden Prabowo. Di situ mengikuti seleksi lah, disurvei, diteliti semua, dicek feses, cek dan sebagainya, itu pokoknya alhamdulillah masuk kandidat. Selain sapi Anom dari Kabupaten Bantul, Presiden Prabowo juga membeli sapi lain bernama Agong milik Bayu warga Magunan, Lingo. Kedua sapi kurban Presiden Prabowo ini nantinya akan menjadi sapi kurban bagi warga kabupaten. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.